Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Kita umat Islam mempunyai konsep tentang kepemimpinan yang sangat clear, sangat jelas ya. Dan di antara ayat yang sangat clear menjelaskan tentang konsep kepemimpinan ini adalah surat An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Maksudnya para pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusan perkara itu kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Saudara sekalian rahimakumullah, ini ayat yang sangat nyata menerangkan tentang kepemimpinan. Ada seorang ulama dari Suriah namanya Syekh Ali As-Sabuni. Ketika mengomentari ayat ini, dia mengajukan pertanyaan. Coba perhatikan, kenapa di dalam ayat ini sebelum kata Allah ada kata atiu yang artinya taatilah. Sebelum kata Ar-Rasul ada kata atiu, taatilah. Tetapi sebelum ulil amri minkum tidak ada kata atiu, taatilah. Nah, kata Syekh Ali As-Sabuni, karena mentaati Allah dan mentaati Rasul itu mutlak sifatnya ya. Sementara mentaati pemimpin di kalangan kalian itu sifatnya bersyarat. Syaratnya apa? Syarat pertama, dia harus minkum, dari kalangan kalian, dari antara kalian. Kalian di sini kemana larinya? Kepada awal ayat, hai orang-orang beriman. Jadi kita hanya mau mentaati pemimpin dari kalangan orang beriman. Kalau nggak orang beriman, ngapain kita taati? Nah, alhamdulillah syarat yang pertama ini cukup banyak umat Islam di negeri ini, apalagi yang rajin ngaji, ya kan, sudah mengerti hal itu. Sehingga nggak ridho kalau punya pemimpin bukan orang beriman, ya kan. Cuma sayangnya baru syarat itu yang diketahui. Padahal di dalam ayat ini ada syarat berikutnya. Apa syarat berikutnya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian kalau kalian berlainan pendapat tentang satu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah jika kalian benar-benar iman pada Allah dan hari akhir. Artinya syarat kedua pemimpin yang patut ditaati adalah pemimpin yang dalam menyelesaikan semua problema tidak mau nengok kepada yang lain kecuali kepada Quran dan Sunnah. Nah, apakah syarat yang kedua ini sekarang sudah terpenuhi? Makanya saya katakan, this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, Mbak. Kita jumlahnya banyak, tapi kita nggak boleh milih menyelesaikan masalah menurut apa yang kita yakini, yaitu Quran dan Sunnah. Terus kita berharap urusan bisa beres, Pak. Makanya saya ulangi lagi ya, pembahasan tentang 5 babak tadi. Di babak pertama, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Di babak kedua, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya juga Masya Allah, Khulafaur Rasyidin. Di babak ketiga, sistemnya Masya Allah, sosok pemimpinnya kadang Masya Allah, kadang la haula wala quwata illa billah. Iya kan? Nah, di babak keempat, sistemnya innalillah, sosok-sosoknya apalagi innalillahnya. Ngerti? Ini harus duduk Pak perkara ini supaya kita mensikapi dunia ini bagaimana yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Kalau kita kembalikan kepada aturan main yang Nabi ajarkan, Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau nggak sanggup dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan. Nggak sanggup dengan lisan, dengan apa? Dengan hati.
Maksudnya dengan hati itu apa? Ingkari di dalam hati bahwa itu kebenaran, itu batil, itu mungkar. Dan ingat, mengingkari dalam hati itu selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi, kalau mengingkari saja nggak ada iman sama sekali. Jadi kalau situasi mungkar ini justru kita katakan ini sudah fine-fine saja, ini oke, ini bagus, apalagi bilang harga mati, ya kan? Waduh, berat banget ini. Berarti kita nggak bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil dong. Nah sekarang pertanyaannya, dengan tangan bisa? Nggak punya kita tangan sekarang, nggak punya kekuatan kita sekarang, nggak ada. Makanya nggak usahlah berpikir berontak. Kenapa? Kalaupun mau melakukan juga, ya nggak sanggup, nggak ada kekuatan kita. Lebih baik kita fokus kepada persiapan menyambut kedatangan the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikat dari Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Al-Mahdi. Gitu. Makanya kita harus berpikir kalau memang Allah izinkan kita bisa hijrah sebelum terjadinya hantaman keras, dukhan, pembenaman bumi, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, kita pergi ke gunung-gunung, ke puncak-puncak gunung, supaya kalau terjadi pembenaman di wilayah sini, kita masih selamat, karena kita di puncak gunung. Cuman akibatnya apa? Yang tadinya kita ngungsinya ke kampung akhir zaman di puncak Merapi, akhirnya kita tinggalnya di Pulau Merapi, karena sekelilingnya air semua, ya kan? Sementara sudah nggak ada teknologi canggih. Mau naik pesawat ke Arab gimana caranya? Gabung sama Al-Mahdi nggak mungkin. Mau naik kapal seperti Kerinci nggak mungkin. Udah nggak ada kapal bermesin lagi. Yang ada getek, ngeri, ombaknya tinggi. Ya sudah, kita saling menguatkan di kampung akhir zaman di Pulau Merapi itu, sambil saling mengingatkan sebentar lagi Dajjal bakal datang. Fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Nah, itulah skenario akhir zaman yang harus kita persiapkan. Atau kita hijrah gabung sama Al-Mahdi, atau kalau kita nggak hijrah kita bisa terdampar di sini, ya kan? Yang berarti kita harus hadapi Dajjal, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Atau kemungkinan yang ketiga, sebelum segala sesuatunya kita meninggal karena bencana-bencana dahsyat itu kan mungkin juga. Terus gimana Ustaz kalau kita meninggal? Ya kalau meninggal yang penting usahakan husnul khotimah. Hadisnya apa? Hadisnya begini kata Nabi, idza zaharul ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Kalau kemaksiatan sudah merata di tengah umatku, Allah akan timpakan azab yang berlaku umum. Istri Nabi Ummu Salamah yang mendengar hadis ini langsung bertanya, ya Rasulullah, apa nggak ada orang-orang soleh di tengah masyarakat itu? Kata Nabi, orang-orang soleh itu ikut juga, ikut mati maksudnya. Ditanya lagi sama Ummu Salamah, lalu bagaimana nasib orang-orang soleh itu? Orang-orang soleh itu ikut meninggal karena bencana azab itu, namun mereka akan diampuni dan dirahmati Allah. Jadi yang penting sekarang apa? Amal soleh perbanyak, amal ibadah perbanyak, amar ma'ruf nahi mungkar kerjakan sesuai kemampuan. Dengan tangan nggak punya, ya sudah dengan lisan. Didik umat ini untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak bisa karena nggak punya kemampuan ceramah, setidak-tidaknya didik anak istri kita. Nggak bisa juga, ya setidak-tidaknya dalam hati ingkari. Jangan ridho dengan sistem dunia yang hari ini sedang berlaku, karena ini sistem yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Ini sistem yang ideologinya Demoskratus, Pak. Tahu Demoskratus? Itu bahasa Latinnya, bahasa aslinya. Demos artinya rakyat, kratus itu kedaulatan. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, ada nggak ayat hadis mengatakan kedaulatan di tangan rakyat? Ada nggak? Kalau ada, tolong kasih tahu saya akan segera memperbaiki pendapat saya. Tapi sejauh yang saya dalami, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya mengatakan kedaulatan di tangan rakyat. Yang ada adalah ayat bertaburan, hadis bertaburan yang mengatakan kedaulatan di tangan siapa? Di tangan Allah. Sampai anak kecil muslim aja udah hafal ayatnya, Pak. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia dan rajanya manusia. Allah tuh raja kita, Pak. Kalau Allah raja kita, kita harusnya mengakui kedaulatan Allah dalam situasi dunia seperti apapun. Sekalipun yang mimpin orang kafir, kita tetap mengatakan kalian nggak mimpin, yang mimpin Allah. Begitu. Itu sikap, Pak. Sikap akidah nggak boleh bergeser. Makanya tadi saya katakan Allah dan Rasulnya harga mati buat kita. Memang betul sampai mati itu yang ditanya nanti. Mungkar dan Nakir nanya kan, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Madinuka, apa din kamu, ideologi kamu, jalan hidup kamu, pandangan hidup kamu. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian?
Dan kalau kita orang beriman, Allah akan teguhkan lisan kita menjawab di dalam kubur kita dengan benar. Rabbi Allah, Rabbu Allah, dini al-Islam, agamaku, jalan hidupku, ideologiku Islam. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW yang diutus kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.